Fatin Shidqia kenapa lagunya jadi bikin mewek gitu ya? Gak apa-apa deh. Yang penting tetap semangat yang lagi jalani aktivitas, tetap semangat ya, tetap bahagia ya apapun itu ya. Dan memang kalau kita kalau kita bicara tentang realitas kehidupan kita itu sebenarnya ya apa yang kita alami ya seperti yang disampaikan oleh Greg Braden dalam bukunya The Divine Matrix ini. Sebenarnya apa yang kita alami, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa itu sebenarnya hanya pantulan semata. Realitasnya kita mungkin tidak pernah mengerti, kita tidak pernah memahaminya karena kita jarang sekali untuk melakukan apa ya, deep talk atau apa ya, dialog dengan diri kita sendiri. Bukan ngomong sendiri ya, tapi dialog pada diri kita sendiri. Kita menemukan siapa sih diri kita itu. Kita berasal dari mana dan kenapa kita ada di sini? Apakah kita tersesat ataukah kita memang sengaja dihadirkan di dunia ini untuk mencari tahu siapa diri kita. Nah, Greg Braden sebenarnya lewat bukunya The Divine Matrix ini untuk berusaha untuk mengajak ke arah sana. Jadi bukan soal penilaian. Kalau penilaian orang ya dalam hubungan sosial memang seperti itu yang terjadi. Dan itu sebenarnya tidak terlalu banyak memengaruhi kecuali pikiran kita yang kadangkala menjadi kacau hanya gara-gara penilaian orang itu. Nah, akhirnya kita seolah-olah dengan cara mencoba untuk menutupi segala sesuatunya, ya kemudian aku sih terserah aja gitu katanya. Ya, seperti kata ini nih. Kata siapa nih? Ipeng nih. Diakui atau tidak diakui bagi sih terserah saja apa yang menilai itu. Bukan masalah diakui atau tidak diakui, tapi ini soal apa ya, lebih ke kita mencoba menelisik kepada diri sendiri ya, bukan soal penilaian, bukan soal diakui atau tidak diakui. Nggak penting banget sih menurutku, karena kalau kita membaca buku ini ya, The Divine Matrix ini, Anda akan tahu bahwa keberadaan kita itu apa sih sebenarnya, manusia itu apa sih gitu, esensi dari manusia itu apa gitu. Esensi dari kehadiran kita di dunia itu apa. Nah, maka kemudian yang harus dilakukan adalah bagaimana kita menemukan diri kita. Bukan hanya mengenali diri kita, tapi menemukan diri kita. Apakah kita punya koneksi dengan Tuhan? Iya, itu pasti, konektivitas itu. Nah, sudah dijelaskan dalam buku The Divine Matrix ini bagaimana kemudian manusia itu sebenarnya punya koneksi yang sangat kuat dengan Tuhan, dengan alam semesta ini gitu ya. Segala macam elemen alam yang ada, yang alam yang dihadirkan oleh Tuhan itu saling berkaitan satu sama lain. Makanya apa yang terjadi di dalam dunia dalam kehidupan kita sebenarnya adalah cerminan dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita kerjakan. Makanya hati-hati banget dengan apa yang kita kerjakan, sekalipun itu hanya dalam pikiran. Contoh, bikin status. Nah, kalau kita yang bikin status yang aneh-aneh melulu, nah itu akan berpengaruh kepada kehidupan. Mungkin sedikit ya pengaruhnya kepada orang lain, tapi sebenarnya itu akan memengaruhi diri kita sendiri. Apa yang Anda katakan, itulah Anda, dan apa yang Anda apa yang menjadi pikiran Anda, itulah yang akan membangun sistem di dalam tubuh kita ya. Sistem di dalam tubuh kita itu bekerja. Ada banyak penelitian mengenai hal ini yang mungkin di lain waktu akan saya hadirkan, bagaimana kemudian ya pikiran, apa yang kita pikirkan dalam pikiran kita itu ya, itu memengaruhi sistem kerja sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Saya pernah baca buku itu dan itu keren banget. Mungkin setelah di Divine Matrix-nya Greg Braden itu ya, buku itu ya, itu keren banget. Bagaimana kemudian sistem tubuh itu akhirnya membangun sebuah sistem kerja yang berdampak kepada kondisi kesehatan, terus sampai kemudian mood ya, atau kehendak
diri gitu ya, kita pinginnya apa itu. Nah itu akan sangat berdampak. Makanya beware ya, hati-hati dengan segala sesuatu yang kita lakukan. Bahkan kata Pramudia Anantatur, bersikap adil itu tidak hanya dari kata-kata, tetapi sudah sejak dalam pikiran. Wah, keren banget. Oke, Ipang ya hadir lagi. Yang penting hidup bermanfaat bagi orang lain. Iya sih, seperti itu. Tapi ya sebelum menjadi merasa diri bermanfaat juga mengerikan. Iya, saya tadi siang kalau tidak salah bikin apa kalimat di status itu ini, lupakan kebaikan yang pernah kita perbuat agar selalu ingat perlakuan baik orang lain kepada kita yang kita terima. Sehingga kita akan semakin sibuk dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bagi banyak orang. Itu memotivasi diri sih ya, ungkapan-ungkapan untuk memotivasi diri gitu loh. Karena kadangkala ya, kita ini lebih gampang loh untuk melupakan kebaikan orang lain karena kita merasa diri kita sudah baik. Lalu menilai orang lain serba jelek gitu loh. Oke deh. Adi di Kulu Karanganyar gabung juga. Kok hilang tulisannya? Why? Kenapa? Aduh, sebentar ya. Pak Edi di Pekajangan. Oke, gimana kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Edi. Nyimak serbuk sembari mencerna di saat lembur. Selamat malam warga RKB semua. Selamat malam juga untuk Pak Edi di Pekajangan ya. Oke, kenapa kok BA-nya Mas Adi Kulu nggak terbaca ya? Why? Oke, saya refresh dulu deh. Nah ini udah nih, baru kebaca. Harus di refresh ternyata komputernya. Oke, absen dulu serbuk Om. Oke, sepakat sekali. Kita manusia selalu dihantui ketakutan-ketakutan yang notabene menyangkut kelangsungan hidup dan keinginan yang selalu tanpa kita sadari semua itu adalah sumber penderitaan seperti kata Bang Iwan Fals. Ya, keinginan adalah sumber penderitaan gitu ya lagunya ya. Baik, saya lanjutkan lagi pembacaan saya terhadap buku yang satu ini, buku yang kece ini, buku karya dari Greg Braden, judulnya The Divine Matrix atau Matrix Ilahi. Saya pertama kali menemukan buku ini langsung jatuh cinta di pameran kalau tidak salah, pameran buku waktu itu. Tahun berapa ya? Sebentar. Saya beli ini tahun kayaknya masih sudah lama, 2000 berapa gitu. Ya sekitar 2018 lah. Oke, saya lanjutkan lagi. Kita akan Greg Braden mencoba untuk mengajak kita untuk menyelidiki masing-masing pola ketakutan universal pertama, yaitu perpisahan dan pengabaian. Secara umum, hampir selalu ada perasaan yang mengalir dalam diri kita bahwa kita sendirian. Dalam diri setiap orang ada suatu rasa yang tak terungkapkan bahwa kita terpisah dari siapapun atau apapun yang bertanggung jawab atas eksistensi kita. Kita merasa bahwa di suatu tempat dalam memori purba kita ditempatkan di sini hanya untuk diabaikan tanpa penjelasan atau alasan apapun. Ya benar juga sih ya. Pernah gak sih itu dirasakan? Nah, makanya. Oke, saya lanjut aja deh. Mengapa kita mengharapkan perasaan yang berbeda? Dengan kehadiran sains yang bisa menempatkan manusia di bulan dan menerjemahkan kode genetik, kita masih belum benar-benar mengetahui jati diri kita. Dan kita juga tidak tahu persis bagaimana kita bisa sampai ada di sini. Mulai dari literatur dan film sampai musik dan budaya, kita membuat perbedaan antara tempat kita di bumi ini dan surga yang nun jauh di sana. Di barat, kita
mengafirmasi keterpisahan kita dengan dari Sang Pencipta melalui terjemahan doa agung dari Injil yang menggambarkan hubungan ini, doa Bapa kami. Petikan doa Bapa kami yang ada di surga seakan membenarkan pemisahan itu. Dalam interpretasi ini, kita berada di sini, sementara Tuhan berada di nun jauh di sana. Tapi teks Aramaik aslinya menawarkan sudut pandang berbeda mengenai hubungan kita dengan Bapa di surga. Nukilan terjemahan dari frasa yang sama diawali dengan Radiant One, you shine within us, outside us. Even darkness shines when we remember. Yang artinya, yang Maha bersinar. Engkau bersinar di dalam diri kami, di luar diri kami, bahkan kegelapan pun bersinar saat kami mengingat. Menekankan pandangan bahwa Sang Pencipta tidak terpisah dan jauh. Malahan daya cipta dari Bapa kita, makna apapun yang kita berikan kepadanya, tidak hanya bersama kita, ia adalah kita dan melingkupi semua yang kita tahu sebagai dunia kita. Penemuan pada tahun 2004 mengenai kode Tuhan atau God Code dan pesan yang diperoleh setelah menerjemahkan DNA makhluk hidup ke dalam alfabet Ibrani dan Arab tampak mendukung terjemahan ini. Jika kita mengikuti petunjuk yang ditinggalkan dalam buku mistik abad ke-1, Shepherd Jezreel, kita akan tahu bahwa setiap satu dari elemen-elemen yang menyusun DNA kita berkorespondensi dengan satu huruf dari alfabet itu. Saat kita melakukan substitusi, kita menemukan bahwa lapisan pertama DNA di tubuh kita tampak mendukung petuah kuno bahwa sebuah kecerdasan yang luar biasa hebat eksis di mana-mana, termasuk di dalam diri kita. DNA manusia secara harfiah terbaca, Tuhan kekal di dalam tubuh. Ketika kita memendam rasa takut, meskipun kita tidak mengetahuinya secara sadar, apa tepatnya rasa takut itu? Ia menciptakan bias emosi di tubuh kita, sebuah perasaan yang sering digambarkan sebagai beban atau tombol panas. Ini muncul dalam hidup kita sebagai gagasan kuat yang kita punyai tentang kebenaran dan kesalahan terkait sesuatu atau bagaimana sebuah situasi seharusnya terjadi. Beban dan tombol panas kita adalah batasan bahwa kita akan menciptakan hubungan-hubungan yang menunjukkan kepada kita ketakutan mana yang berharap untuk disembuhkan. Dengan kata lain, beban itu akan menunjukkan ketakutan kita pada kita. Semakin besar bebannya, semakin dalam rasa takutnya. Maka, jika Anda tidak mengingat secara sadar ketakutan Anda pada perpisahan dan pengabaian, misalnya, kemungkinan besar hal itu akan muncul dalam hidup Anda melalui cara yang paling tidak Anda harapkan dan pada masa yang paling tidak nyaman. Dalam percintaan, karir, dan persahabatan misalnya, apakah Anda orang yang meninggalkan atau yang ditinggalkan? Apakah Anda selalu menjadi yang paling terakhir tahu bahwa hubungan itu sudah berakhir? Apakah pernikahan, pekerjaan, dan persahabatan Anda yang sangat baik tampak hancur di depan mata Anda tanpa peringatan dan alasan yang jelas? Dan apakah Anda hancur lebur ketika hubungan itu berantakan dan gagal? Atau mungkin Anda berada di sisi lain dari hal ini. Apakah Anda selalu meninggalkan hubungan, karir, dan persahabatan Anda saat semuanya sedang berjalan dengan baik hanya untuk menghindari luka? Apakah Anda mengatakan hal semacam ini adalah... Nah, silakan
kira-kira ini adalah apa, sesuaikan dalam pikiran Anda yang sempurna. Lebih baik aku pergi saat ini, saat semua baik-baik saja, sebelum sesuatu terjadi dan aku terluka. Jika skenario semacam itu yang telah terjadi dalam hidup Anda atau yang tengah Anda alami, maka itu merupakan cara Anda menutupi ketakutan terdalam terhadap pengabaian dan perpisahan. Dengan terus-menerus mengulangi pada semacam itu, pola semacam itu, dalam setiap hubungan yang Anda punyai, Anda mungkin bisa mengurangi rasa sakit karena ketakutan. Anda sampai pada level yang bisa diatasi. Pola itu bahkan bisa membawa Anda melewati seluruh hidup Anda. Namun, yang perlu Anda ketahui, penderitaan yang Anda sembunyikan itu tidak hilang, hanya teralihkan. Hal itu menjadi cara Anda menghindari ketakutan universal Anda, diabaikan dan pada akhirnya dilupakan. Bagaimana mungkin Anda bisa menemukan cinta, kepercayaan, dan kedekatan yang Anda mimpikan jika Anda selalu meninggalkan atau ditinggalkan saat Anda merasa dekat? Wah, keren nih bagian penutup di bagian ini ya. Sebuah pertanyaan. Nah, bagaimana Anda akan menjawabnya? Silakan, Anda bisa komentar di 08554200912. Oke, ada yang WA. Oke, nanti deh. Ini kayaknya untuk kru yang lain ya. Thank you sudah menghubungi kami. Fairuzaki di Pekalongan aja. Oke. Kayaknya sudah nggak ada apa ya. Sudah menit ke 51. Kalau dilanjut nggak akan cukup nih. Masih ada sekian halaman. 10 menit ya. Kayaknya cukup sih. 1, 2, 3, 4, 5 halaman. 5 halaman untuk malam hari ini. 10 menit cukup nggak ya? Cukup. Nah, yang kedua, pola yang kedua, ketakutan pola kedua, yaitu ketakutan universal kedua, yaitu rendah diri. Nah, ini saya akan bacakan untuk Anda. Secara umum, hampir selalu ada perasaan yang mengalir dalam diri setiap orang di semua budaya dan masyarakat, bahwa kita tidak cukup baik. Kita merasa tidak pantas mendapat pengakuan atas kontribusi kita terhadap keluarga, komunitas, dan lingkungan kerja. Kita merasa tidak layak dihormati dan dihargai sebagai manusia. Terkadang kita bahkan mengejutkan diri sendiri dengan perasaan bahwa kita tidak cukup layak untuk hidup. Meskipun tidak selalu disadari, perasaan rendah diri ini terus bertahan dan menjadi fondasi yang mendasari cara kita menanggapi kehidupan dan hubungan kita dengan orang lain. Kita seringkali memainkan skenario kehidupan nyata yang serupa dengan nilai-nilai imajiner yang kita terapkan pada diri sendiri. Sebagai contoh, masing-masing dari kita memiliki mimpi, harapan, dan aspirasi untuk mencapai hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Dan seringkali kita merasionalisasi seluruh alasan tentang mengapa kita tak pernah mencapainya. Seperti yang sudah kita lihat pada bab sebelumnya, emosi merupakan bahasa bagi diri sendiri. Bahasa yang direspon oleh matriks ilahi. Saat kita merasa seakan-akan tidak mampu mencapai impian terbesar kita, matriks sekadar mengembalikan kepada kita apa yang kita berikan kepadanya. Penundaan, tantangan, dan hambatan. Meskipun kita mungkin mengharapkan hal-hal besar, keraguan yang datang dari dalam diri kita pada akhirnya berasal dari perasaan rendah diri. Kita bertanya-tanya, apakah saya sudah cukup pantas mendapatkan kebahagiaan seperti ini dalam hidup saya? Dan mengapa kita mengharapkan perasaan yang berbeda? Dalam tradisi Samawi, kita diberitahu oleh orang-orang yang kita percayai dan kita hormati bahwa kita adalah makhluk yang lebih rendah. Kita tidak sebaik malaikat di surga atau orang-orang suci. Tradisi itu juga meyakinkan banyak orang bahwa saat berada di dunia ini,
kita perlu dibebaskan dari kehidupan ini dengan alasan yang tak bisa kita pahami. Melalui kisah Yesus 2000 tahun silam, kita dibandingkan dengan ingatan yang telah diedit, diringkas, dan diistimewakan tentang kehidupan sosok manusia yang tak akan pernah sanggup kita tiru. Terkadang perbandingan-perbandingan itu adalah peringatan yang serius yang mengisyaratkan kita akan dihukum di akhirat jika kita tidak hidup dengan cara-cara tertentu. Terkadang peringatan itu cukup ringan, hanya mengingatkan tentang kekurangan kita dengan menanyakan pertanyaan sarkastik seperti, "Kau kira dirimu siapa? Yesus Kristus? Atau bagaimana caramu bisa sampai di sana? Berjalan di atas air?" Sudah berapa kali Anda mendengar ucapan serupa yang menyiratkan bahwa meskipun Anda telah berusaha sebaik mungkin ketika menjalani hidup, Anda tidak akan pernah sebaik atau seberharga Yesus. Meskipun kita jarang menerima komentar semacam itu secara serius, pada tingkatan yang mendalam, mereka tetap mengingatkan kita bahwa kita tidak pantas menerima kebahagiaan besar dalam hidup ini. Bahkan, jika Anda memiliki harga diri yang tinggi, sampai taraf tertentu, Anda mungkin mempercayai kata-kata semacam di atas. Akhirnya, pada level tertentu, kita semua mungkin mempercayainya. Alhasil, kita mengekspresikan keyakinan kita melalui harapan atas pencapaian kita, seberapa besar kebahagiaan yang boleh kita raih untuk diri kita sendiri. Ketakutan kita yang merasa tidak cukup berharga untuk mendapatkan cinta, penerimaan, kesehatan, dan umur panjang, memastikan bahwa setiap hubungan kita akan merefleksikan ketakutan terhadap kerendahan hati, kerendahan diri. Dan ini terjadi dalam cara-cara yang tidak akan pernah kita harapkan. Misalnya, berapa kali Anda mengingatkan diri dalam hubungan yang tidak benar-benar Anda inginkan, namun merasionalisasikannya dengan mengatakan hal-hal semacam, "Ini cukup baik untuk saat ini," atau "Ini batu loncatan untuk sesuatu yang lebih baik." Apakah Anda pernah berkata, "Aku ingin berbagi kehidupan dengan pasangan yang penuh cinta, penuh welas asih, mengayomi, dan perhatian, tapi..." Atau, "Ini bukan pekerjaan yang bisa membuatku benar-benar mampu mengekspresikan bakat dan kemampuanku," tapi dilanjutkan dengan semua alasan tentang mengapa impian terbesar Anda tidak bisa diwujudkan pada saat ini. Jika hal semacam itu terjadi dalam hidup Anda, ketahuilah bahwa itu semua merupakan topeng yang Anda ciptakan dengan rapi untuk menutupi ketakutan Anda pada perasaan rendah diri. Melalui hubungan pribadi dan hubungan bisnis, Anda mengingatkan diri Anda pada keyakinan-keyakinan inti tentang diri Anda. Keyakinan-keyakinan yang menuntut penyembuhan lebih besar. Dan yang ketiga, ketakutan universal ketiga, yaitu penyerahan diri dan kepercayaan. Apakah Anda pernah merasakan sebuah hubungan yang di dalamnya tingkat kepercayaan Anda sangat sempurna, sehingga hal itu memungkinkan Anda menyerahkan diri Anda sepenuhnya dengan harapan Anda ingin menjadi diri yang lebih hebat lagi? Agar lebih jelas di sini, saya tidak menyarankan Anda menyerahkan diri Anda dan seluruh kekuatan pribadi Anda dalam setiap situasi. Sebaliknya, pengalaman yang saya inginkan adalah pengalaman ketika Anda memiliki perasaan yang kuat terhadap siapa diri Anda, yang memungkinkan Anda melepaskan harapan dan keyakinan mengenai apa atau siapa Anda seharusnya. Anda tak perlu menjadi siapa-siapa. Secara umum, hampir selalu ada perasaan dalam diri kita bahwa kita merasa tidak aman untuk percaya pada orang lain, kearifan tubuh kita, atau kedamaian dunia kita. Kita hanya perlu menonton berita petang demi mendapatkan alasan untuk membenarkan perasaan kita. Setiap hari kita ditunjukkan pada contoh perilaku yang tampaknya membenarkan dan bahkan melanggengkan perasaan bahwa kita hidup di dunia yang menakutkan dan berbahaya. Mulai dari teror, pembunuhan, dan serangan yang kita lihat di berbagai penjuru dunia, sampai pelanggaran kepercayaan dan pengkhianatan yang kita alami dalam kehidupan pribadi,
planet yang kita sebut sebagai rumah ini memang terlihat seperti tempat yang sangat menakutkan. Pada akhirnya, rasa aman kita di dunia harus datang dari keamanan yang kita rasakan dalam diri kita. Untuk mengalami itu, kita harus percaya. Kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah kita memiliki keyakinan terhadap kecerdasan alam semesta yang melekat pada seluruh situasi dan seluruh kehidupan? Jika jawaban atas pertanyaan ini adalah tidak, maka kita harus bertanya kepada diri kita, kenapa? Siapa atau pengalaman apa yang mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini tidak aman dan tidak baik untuk dipercayai? Sebagai contoh, apakah Anda percaya pada proses kehidupan? Saat kemalangan tak terduga menimpa Anda, orang yang Anda cintai, atau binatang peliharaan Anda, apakah Anda akan langsung menyalakan kehidupan sehingga Anda bisa merasa terlindung? Saat anak Anda keluar rumah untuk pergi ke sekolah di pagi hari, apakah Anda khawatir sesuatu mungkin terjadi dan mereka tidak akan aman? Atau apakah Anda tahu bahwa mereka aman sampai Anda menyambut mereka di rumah ketika bus mengantar mereka pulang pada sore hari? Meskipun segala sesuatu yang menakutkan yang terjadi di sekitar kita merupakan bagian dari sebuah realitas, kunci untuk mengesampingkan ketakutan kita adalah percaya bahwa hal itu tidak semestinya menjadi bagian dari realitas kita. Ini tampak seperti filsafat New Age, tetapi sebenarnya inilah keyakinan kuno yang kini didukung oleh sains modern, sains mutakhir. Kita tahu matriks ilahi eksis, merefleksikan dalam kehidupan kita apapun yang kita pikirkan, rasakan, curahkan, dan yakini di dalam hati dan pikiran kita. Kita sadar bahwa pergeseran halus mengenai cara kita memandang diri kita sendiri adalah yang dibutuhkan perubahan tersebut untuk bisa dipantulkan pada masalah kesehatan, karir, dan hubungan kita. Dan kunci ke-18 adalah akar dari perasaan negatif kita bisa direduksi menjadi 1-3 ketakutan universal atau kombinasi dari mereka, pengabaian, rendah diri, atau kurangnya kepercayaan. Jika menginginkan perubahan, kita harus memutus siklus ketakutan dan memproyeksikan sesuatu yang berbeda pada matriks ilahi untuk dipantulkan ke dalam hidup kita. Terdengar sederhana, bukan? Bisa jadi tampak sederhana, tetapi mengubah cara kita memandang diri kita adalah latihan paling sulit dalam hidup kita. Jika di dunia luar kita mengalami pertempuran besar, sesungguhnya itu bersumber dari keyakinan-keyakinan dalam batin kita. Kita perlu menemukan jalan keluar dari ketakutan-ketakutan yang memenjarakan kita. Setiap hari, pengalaman hidup menuntut kita untuk menunjukkan kepada diri sendiri seberapa besar kita mampu percaya. Bukan semata-mata percaya membabi buta tanpa alasan, melainkan untuk benar-benar merasakan keselamatan dan keamanan yang merupakan milik kita di dunia. Ya, akhirnya satu bab selesai untuk malam hari ini. Terima kasih yang masih setia bersama kami di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Serbuk sepertinya harus saya akhiri, dan setelah ini akan ada RKB malam ya. Nah, pastikan Anda terus ikuti informasi-informasi terbaru dari kami dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif, dan Serbuk akan kembali minggu depan. Terima kasih.